Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zaid Kolbi Mulyana dengan NIM 191061129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Hukum Pidana Ekonomi yang sudah saya rangkum dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-7. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari hukum pidana ekonomi itu sendiri. Jadi hukum pidana ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai hukum pidana khusus karena terkait dengan kondisi perekonomian suatu negara itu sendiri. Yang selanjutnya, untuk menggerakkan kegiatan perekonomian diperlukan aktivitas-aktivitas di bidang perekonomian dalam segala aspek baik barang maupun jasa, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Fungsi publik pemerintah hadir melalui segala peraturan yang diterbitkan untuk mengatur jalannya kegiatan ekonomi agar memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha perekonomian, baik perseorangan maupun korporasi. Peran korporasi itu sendiri dalam kegiatan perekonomian tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena tanpa korporasi, kegiatan perekonomian tidak akan dapat berjalan dengan baik, mengingat korporasi merupakan salah satu pilar penggerak roda ekonomi. Dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian tentunya tidak lepas dari adanya dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif, yang sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat jika tidak segera diperbaiki. Yaitu dampak negatif ini dapat timbul karena ketidakpahaman, kelalaian, maupun kesengajaan. Selanjutnya, oleh karena itu diperlukan peran hukum pidana ekonomi melalui perangkat perundang-undangan dan para penegak hukum untuk mengatur kegiatan perekonomian agar selalu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila melanggar dan melakukan tindak pidana di bidang perekonomian tentunya akan mendapatkan sanksi pidana. Selanjutnya, terdapat 4 klasifikasi hukum untuk mendukung pembangunan itu sendiri. Yang pertama ada stabilitas, yang kedua ada meramaikan, yang ketiga kesetaraan, dan yang keempat ada pendidikan. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Selanjutnya yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban untuk pembayaran utang. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu yang kelima ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya terdapat beberapa asas dalam hukum pidana ekonomi. Yang pertama ada asas dalam kegiatan ekonomi perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memiliki pengertian yaitu perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Lalu yang kedua ada asas dalam kegiatan ekonomi perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998. Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Selanjutnya ada asas dalam kegiatan ekonomi penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang 2007 yang berisikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya ada asas dalam kegiatan ekonomi perdagangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berisikan tentang kebijakan perdagangan disusun berdasarkan beberapa asas juga. Yang pertama, kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, dan akuntabel serta transparan. Selanjutnya ada tipe tindak pidana ekonomi. Yang pertama ada property crimes yang berisikan tentang objek yang dikuasai individu atau perorangan maupun objek yang dikuasai oleh negara. Jadi pengertiannya lebih luas dari pengertian pencurian dalam pasal 362 KUHP. Selanjutnya ada regulatory crimes. Adalah setiap tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Kejahatan ekonomi bersifat global. Globalisasi ekonomi dewasa ini telah melakukan berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi dunia, disertai dengan munculnya kejahatan ekonomi yang bersifat global atau berskala internasional. Globalisasi ekonomi dewasa ini telah melahirkan berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi di dunia, yaitu terjadinya era pasar bebas internasional, interdependensi sistem baik dalam bidang politik maupun ekonomi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi internasional, lahirnya berbagai lembaga pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, lalu maju pesatnya pelaku ekonomi transnasional, dan dengan sendirinya muncul kejahatan ekonomi yang bersifat global atau berskala internasional.
Presentasi materi yang sudah saya bawakan. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.